Hai semuanya, ketemu lagi sama aku Hanifa. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian selalu sehat, selalu baik-baik aja seperti biasanya ya. Untuk kalian yang baru pertama kali nonton video aku upload video baru setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 8 malam. Jadi stay tune dan jangan lupa nonton. Guys, aku lagi nagih banget tau nonton yang horor-horor gitu, yang serem-serem. Salah satu channel yang paling sering aku tonton namanya tuh Penjaga Sekolah. Sebenarnya ada beberapa channel, tapi ini kayak favorit aku deh kalau tentang horor gitu ya. Jadi nama channelnya itu adalah Penjaga Sekolah. Dia upload video seminggu sekali setiap malam Jumat jam 8 malam juga sama kayak aku. Jadi biasanya ya abis upload gitu ya, aku suka nonton videonya dia juga karena memang ceritanya serem-serem tapi seru gitu. Banyak juga kisah nyatanya, jadi ceritanya tuh nggak biasa, seremnya juga dapet banget. Dia bawainnya seremnya dapet gitu ya, terus suasananya, backgroundnya, musiknya segala macam itu pas banget. Jadi kalau nonton, apalagi kalau nonton sendirian ya di rumah, makin merinding tuh, pasti seru sih. Pokoknya buat kalian yang suka sama genre horor, kayaknya harus banget kunjungin channel ini. Dan kisah terbaru yang dia upload itu tentang kesurupan massal. Sumpah serem banget, tapi seru banget juga sih. Kalau kalian mau coba nonton juga, silahkan cari aja di YouTube nama channelnya Penjaga Sekolah, pasti langsung ketemu. Atau enggak, kalian bisa klik link yang ada di kolom deskripsi aku ya, udah aku taruh di sana link YouTube channelnya. Jadi kalian tinggal klik dan bisa langsung nonton. Itu seru banget deh, recommended banget ya, lumayan lah referensi baru ya buat kalian untuk video-video horor. Hari ini aku bakal membahas satu kasus yang luar biasa bikin heboh satu Singapura. Sebelumnya aku kan minggu lalu tuh aku udah bahas tentang kasus yang terjadi di Singapura juga, tentang Huang Na, yaitu anak kecil yang dihianati dan disakiti sama orang terdekatnya sendiri. Untuk kalian yang belum nonton, silahkan nonton videonya, itu sedih dan miris banget sih ya. Nah, kali ini aku juga mau membahas satu kasus yang masih terjadi di Singapura, karena banyak juga dari kalian yang request kasus ini untuk aku bahas. Jadi ceritanya tuh tentang seorang cenayang atau yang biasa kita sebut dukun gitu ya. Dia tuh menyamar, dia memanfaatkan pasien-pasiennya, menipu pasiennya, memperkosa, sampai jadiin anak kecil sebagai tumbal. Gila, parah banget kan? Gimana sih cerita lengkapnya? Langsung aja yuk kita bahas. Kasus yang aku mau bahas hari ini kejadiannya tuh di satu daerah atau satu distrik di Singapura yang bernama Toa Payoh. Jadi di Toa Payoh itu banyak sekali apartemen ya teman-teman. Rata-rata warga di sana yang memang tinggalnya di apartemen. Seperti yang mungkin kalian udah tahu, negara Singapura itu mempunyai angka kejahatan yang sangat-sangat rendah. Tapi walaupun angka kejahatan rendah, bukan berarti nggak ada kejahatan sama sekali ya teman-teman. Tanggal 24 Januari tahun 1981 ditemukan jasad seorang anak perempuan yang bernama Agnes Ng Siu Hock. Sekali lagi mohon maaf ya teman-teman kalau misalkan ada salah pengucapan aku, soalnya memang pelafalannya ada susah ya. Ini pun aku lihat di Google kira-kira gimana pengucapannya. Jadi hari itu Agnes beribadah di gerejanya, tapi sampai larut malam dia nggak pulang-pulang juga. Keluarganya cari ke gereja, tapi ternyata Agnes sudah nggak ada di sana. Pastinya mereka langsung panik, langsung cari-cari di sekitaran gereja, tapi nggak ketemu juga. Akhirnya mereka cari tuh di jalur dari gereja pulang ke apartemennya mereka. Mereka juga cari di sekitaran apartemen, di dalam gedung apartemen gitu kan, di berbagai lantainya, tapi Agnes ini nggak ketemu juga. Sampai dibantu juga sama orang-orang di sana gitu loh. Dan akhirnya seseorang menemukan sebuah tas di depan lift blok 12 apartemen itu, yang ternyata isinya adalah jasad Agnes. Hasil pemeriksaan jasad Agnes bener-bener ngagetin ibunya karena tim medis menemukan ada beberapa luka di bagian kelaminnya Agnes, dan di belakang punggungnya itu ada cairan sperma laki-laki. Aduh ya ampun, bener-bener yang ngenes banget gak sih? Polisi Singapura pastinya langsung menyelidiki kasus ini. Mereka cek satu persatu gitu ya. Ada 300 kakak yang tinggal di apartemen tersebut. Tapi sayangnya polisi nggak bisa nemuin bukti apapun. Masih di tahun yang sama, beberapa minggu setelah penemuan jasad Agnes, tepatnya di tanggal 7 Februari, ditemukan lagi jasad seorang anak, kali ini laki-laki, yang diidentifikasi sebagai Ghazali bin Marzuki. Jasadnya itu ditemukan di bawah pohon antara blok 10 dan blok 12 apartemen daerah Toa Payoh itu. Jadi Ghazali ini juga sudah menghilang 1 hari sebelumnya. Keluarganya udah cari-cari dia, dan katanya tuh terakhir kali dia terlihat dia naik taksi
dan supirnya itu adalah seorang wanita. Saat jasadnya diperiksa sama tim medis menemukan beberapa luka di tubuhnya Ghazali. Di bagian punggungnya, tim medis menemukan ada luka bakar gitu ya, dan juga ada luka yang dalam banget di pergelangan tangannya, dan di aliran darahnya, di darahnya itu juga ada zat obat tidur. Jadi kemungkinan besar ya pelaku memberikan dia obat tidur dulu sebelum membunuh dia. Petugas-petugas yang menangani kasus ini, mereka berkeliling di sekitar apartemen gitu ya untuk cari petunjuk gitu. Kira-kira mungkin ada yang ngeliat si Agnes atau si Ghazali terakhir kali apa kayak gimana-gimananya. Tapi ternyata mereka nemuin satu kamar nih, dan di pintu kamar apartemennya itu ada simbol-simbol keagamaan yang menurut petugas tuh rada aneh gitu. Karena menurut mereka aneh, akhirnya diketok deh pintu apartemennya, dibukain sama seorang pria, dan dia langsung mengenalkan diri kepada Pak polisinya. Nama pria ini adalah Adrian Lim, dan dia bilang di apartemen itu dia tinggal bersama istrinya dan teman wanitanya. Polisinya minta izin sama Adrian untuk masuk ke dalam apartemen, memeriksa apartemennya, dan Adrian ngizinin. Akhirnya polisi tuh masuk kan. Pas masuk ke dalam, dia kaget banget. Polisi itu kaget banget karena di dalam apartemen itu banyak banget bercak darah, berserakan teman-teman. Dan karena panik gitu ya, istrinya Adrian tuh langsung samperin polisi, dan dia bilang, Pak, maaf Pak, ini bukan darah Pak, bukan, ini lilin merah katanya. Terus si polisinya nggak percaya lah, dia langsung bilang, lilin merah? Saya tahu lilin merah kayak apa, ini bukan lilin merah gitu. Terus teman wanitanya Adrian juga nyamperin polisi, dia bilang, iya Pak, ini bukan lilin merah, ini tuh darah ayam sebenarnya. Makin curiga lah polisinya. Kalau memang itu darah ayam, kenapa nggak ngomong aja kan dari awal? Kenapa harus bilang lilin merah lah, apalah segala macem kan? Ya udah, polisinya untung pinter nih, dia nggak langsung percaya, dia tetap keliling-keliling di dalam apartemen, dia ngelihat apakah ada yang aneh atau ada apa. Dia tetap menyelidiki lah gitu. Setelah polisinya masuk ke dalam kamar Adrian, di dalam kamar Adrian itu polisi nemuin kayak kertas-kertas informasi tentang anak-anak yang hilang dan meninggal tadi, yaitu Agnes dan Ghazali. Pas polisi nemuin kertas informasi itu, istrinya Adrian Lim tuh langsung panik, dia nyamperin polisi terus bilang, Pak, itu Ghazali emang pernah kesini, dia minta tolong sama kami karena dia mimisan, minta dibantuin katanya. Ya polisi tetap gak percaya kan. Terus ada satu momen nih, Pak polisinya tuh lagi interview atau tanya-tanya ya sama teman wanitanya Adrian, dan istrinya Adrian itu melakukan sesuatu yang aneh teman-teman. Jadi dia diem-diem, maksudnya biar nggak ketahuan Pak polisi ini, dia diem-diem ngambil rambut dari bawah karpet. Entah itu rambutnya si Ghazali atau rambutnya Agnes, nggak tahu juga ya. Pokoknya dia diem-diem ngambil, dan karena polisinya tuh jeli, kelihatan sama Pak polisinya, wah ngambil rambut siapa tuh gitu kan. Saat itu juga polisi tuh langsung sadar kalau memang ada yang salah sama mereka, ada yang mereka sembunyiin. Akhirnya diamanin lah mereka bertiga. Saat itu memang petugas yang masuk ke dalam apartemen Adrian tuh cuma sendiri, satu orang, tapi ada 2 orang petugas yang menunggu di luar apartemen. Jadi langsung deh mereka diamanin ya sama semua petugas itu. Dan saat mau ditangkap, istrinya Adrian itu teriak-teriak histeris teman-teman. Dia teriak-teriak mungkin karena panik, takut gitu ya. Dia teriak-teriak sambil nangis-nangis. Melihat hal ini, teman wanitanya Adrian tuh ngikut juga, dia teriak-teriak juga, histeris juga. Ya bayangin deh tuh keadaannya ya. Jadi petugas polisi juga sempat keliling tanya-tanya sama tetangganya Adrian Lim. Mereka tanya, sebenarnya Adrian Lim ini kerjaannya apa sih gitu. Dan para tetangga itu bilang, Pak, dia kan pernah didakwa atas kasus pemerkosaan loh. Nah saat itu juga polisi yakin deh, kayak oh pasti nih ada hubungannya nih sama Agnes dan Ghazali. Apalagi setelah dilakukan tes pemeriksaan, rambut yang tadi ditemukan di bawah karpet itu adalah rambutnya Agnes teman-teman. Jadi ya udah ini banget deh, udah yakin banget deh polisi ya kalau Adrian Lim itu adalah pelakunya. Sebelum aku lanjut lagi ceritanya, aku mau menceritakan background dari Adrian Lim, istrinya dan teman wanitanya itu ya. Yang pertama aku mau bahas backgroundnya Adrian Lim dulu teman-teman. Jadi Adrian Lim ini lahir pada tanggal 6 Januari 1942 di Singapura. Dia berasal dari keluarga kelas menengah, jadi nggak kaya, nggak miskin, sedang-sedang aja, sederhana ya teman-teman. Dan menurut adik juga kakaknya Adrian itu adalah orang yang pemarah banget, emosinya gampang banget tersulut. Dia nggak sabaran dan juga kasar. Waktu SMA, Adrian memutuskan untuk berhenti sekolah, terus dia kerja part-time di Departemen Keamanan Internal Singapura. Tapi dia nggak lama kerja di sana. Setelah keluar dari sana, dia bekerja di sebuah radio Singapura sebagai teknisi. 3 tahun bekerja, Adrian langsung diangkat menjadi kepala teknisi. Pada bulan April tahun 1967, Adrian menikah dengan seorang wanita yang sudah menjadi temannya dia sejak kecil. Jadi emang udah temenan dari kecil, terus pas udah besar akhirnya mereka menikah.
Mereka punya 2 orang anak. Setelah itu Adrian berhenti bekerja dan dia mulai karirnya sebagai seorang cenayang atau dukun di tahun 1973. Dia menyewa satu kamar rahasia untuk pertemuan antara dia dan pasiennya. Dan pastinya Adrian ini menargetkan orang-orang yang percaya dengan tahayul ya teman-teman. Dia juga menargetkan wanita-wanita yang putus asa, yang frustasi, ngerasa nggak ada bantuan lain lagi untuk mereka. Adrian ini belajar berguru untuk menjadi cenayang palsu sama seorang pria yang dia panggil sebagai Paman William atau Uncle William. Salah satu triknya Adrian untuk menipu pasiennya menggunakan telur teman-teman. Jadi ada telur, ada jarum. Telur ini telur mentah ya, jarumnya tuh dibakar. Setelah dibakar ditusukin ke dalam telurnya, dan otomatis bekas gosong kebakar tadi itu nempel kan di bagian dalam telur gitu. Terus ditarik lagi jarumnya. Nah, bekas lubangnya itu dikasih tepung, diamplas sama dia, jadi nggak kelihatan habis ditusuk gitu ya. Telurnya rapih lagi nih. Setelah pasiennya datang, pasiennya itu disuruh pecahin telur itu sama Adrian. Nah, pas telurnya pecah kan warnanya hitam tuh, ada hitam-hitamnya. Padahal kan itu bekas gosongan jarum tadi ya teman-teman. Tapi si Adrian ngomong ke pasiennya, wah ini berarti ada roh jahat nih yang ngikutin kamu. Dan dia pindah ke telur itu, makanya telurnya sampai hitam kayak gitu. Gitu loh. Terus cara lainnya lagi, Adrian itu bakal melakukan satu ritual kepada para wanita yang datang ke dia sebagai pasien gitu ya. Dia ngejanjiin hal yang wah banget sih. Katanya dia tuh bisa jadiin wanita lebih cantik dan awet muda terus gitu. Caranya gimana? Caranya Adrian harus melakukan pemijatan kepada wanita itu. Tapi yang dipijit bukan cuma tangan atau kaki atau badan aja. Bener-bener semuanya teman-teman, dari atas sampai bawah dipijit, termasuk bagian intim si wanita tersebut itu dipijit-pijit juga. Gila ya, ih itu mah aneh banget kan, nggak masuk akal gitu loh. Nah habis itu setelah pijit-pijit, Adrian langsung lah memperkosa pasien itu, wanita-wanita itu. Alasannya kata Adrian, dia mau mentransfer kekuatannya kepada para wanita itu. Gila. Selain itu, Adrian juga mengaku bisa mengobati segala macam penyakit dengan terapi shock. Jadi misalkan pasiennya datang bilang sakit kepala, punya penyakit kanker, prostat, apa segala macam. Nah itu bisa diobatin katanya semua sama dia. Caranya gimana? Jadi dia bakal taruh kaki pasiennya di dalam ember yang ada airnya. Setelah itu dimasukin juga ke dalam air itu kayak kabel listrik dengan tegangan listrik rendah. Jadi seperti nyetrum-nyetrum gitu kan. Nah Adrian bilang ke pasiennya kalau setruman itu adalah terapi shock yang bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Ini kasihan banget sih ya, kasihan banget, sumpah jahat banget. Orang datang pengen sembuh dari penyakitnya, pengen cari bantuan, tapi justru dibohongin gitu ya sama dia. Tega banget deh, sumpah. Selanjutnya aku bakal ceritain background dari istrinya yang sekarang, yang ditemuin di apartemen tadi. Jadi memang istrinya yang ditemukan di apartemen sama petugas polisi tadi itu adalah istri keduanya Adrian Lim, teman-teman. Istri pertamanya kan teman kecilnya dia tuh. Tapi yang di apartemen tuh bukan istri pertamanya, istri keduanya. Namanya adalah Catherine Tan, dia lahir pada tahun 1953. Mereka pertama kali ketemu di sebuah bar di daerah Toa Payoh. Jadi saat itu Catherine neneknya baru habis meninggal. Jadi dia sedang sedih dan frustasi banget. Terus teman-temannya Catherine bilang, coba aja tuh datengin ke Adrian itu tuh, dia katanya bisa loh ngilangin rasa sedih kamu, rasa frustasi kamu gitu. Karena kan teman-temannya Catherine taunya memang Adrian Lim ini adalah seorang cenayang ya. Jadi Catherine pas umur 13 tahun tuh sempat masuk penjara. Nah pas keluar dari penjara, dia itu seperti nggak diterima lagi ya sama keluarganya, sama orang tuanya. Jadi dia tinggal sama neneknya, dan Catherine tuh merasa neneknya doang gitu satu-satunya yang peduli dan satu-satunya yang sayang sama dia. Pas neneknya meninggal, pastinya dia frustasi banget, dia sedih dan putus asa banget. Udah dalam kondisi yang sedih dan putus asa kayak gitu, dikenalin sama Adrian Lim lagi kan, langsung dimanfaatin pasti rasa frustasinya Catherine ini sama Adrian. Jadi Catherine tuh datang ke apartemennya Adrian, minta bantuan Adrian untuk menghilangkan sedihnya dia, frustasinya dia gitu ya. Catherine jadi sering bolak-balik datang ke apartemen Adrian, mereka deket banget, akrab banget jadinya. Sampai akhirnya Adrian itu memaksa Catherine untuk tinggal bareng dia di apartemennya. Padahal saat itu Adrian juga masih nikah teman-teman, sama istri pertamanya tuh. Tapi Adrian tuh berhasil ngeyakinin istri pertamanya itu, dia bilang enggak, ini cuma temen aku doang kok, pasien aku sekaligus gitu. Jadi dia tinggal di rumah dan aku nggak selingkuh, aku nggak ada hubungan apa-apa sama si Catherine ini, katanya Adrian. Akhirnya istrinya tuh kayak percaya aja gitu kan, ya udah deh gitu. Tapi suatu hari istrinya mergokin Adrian lagi selingkuh sama Catherine. Akhirnya ya istrinya minta cerai dan mereka bercerai. Pada bulan Juni tahun 1977, Adrian dan Catherine akhirnya menikah. Dan setelah menikah ternyata sifat aslinya
egonya Adrian langsung keluar nih teman-teman. Dia jadi suka mukulin Catherine, dia suka KDRT gitu ya, marah-marah terus, ngancem Catherine yang enggak. Walaupun sudah mendapatkan perlakuan seperti ini dari Adrian, tapi Catherine tetap bertahan bersama Adrian. Mungkin saat itu karena Catherine merasa dia mau kemana lagi gitu, nggak ada yang terima dia lagi, nggak ada yang peduliin dia lagi. Satu-satunya yang sayang dan peduli sama dia adalah Adrian. Walaupun Adrian kayak gitu ya dia tahan-tahanin aja ya. Gak cuma itu aja teman-teman, tapi Adrian ini meyakinkan Catherine untuk menjual diri supaya dapat uang untuk membiayai kebutuhan sehari-hari. Gila banget gak sih tuh? Bukan cuma Adrian aja yang berhubungan dengan pasien-pasien wanitanya, tapi suatu hari Catherine juga sempat disuruh berhubungan badan sama pasiennya Adrian yang waktu itu masih remaja teman-teman. Jadi Adrian bilang, tuh kamu berhubungan badan tuh sama dia supaya kita bisa dapat tambahan uang dan kamu juga bisa tambah awet muda katanya. Catherine ini punya 2 adik, yang satu laki-laki, yang satu perempuan. Dan Adrian ini, aduh luar biasa parah banget. Si Catherine ini sempat disuruh berhubungan badan sama adik laki-lakinya sendiri, coba. Gila ya, gila banget, bener-bener iblis banget nih Adrian ini. Dan juga adik perempuannya Catherine itu disuruh jual diri juga sama Adrian supaya dapat tambahan uang dan bisa membiayai kebutuhan sehari-hari mereka. Yang terakhir adalah teman wanitanya Adrian yang tadi ditemukan di apartemen juga ya sama polisi. Namanya adalah Ho Kah Hong. Dia lahir pada tanggal 10 September 1955. Pada saat dia berumur 8 tahun, ayahnya meninggal, akhirnya dia tinggal bersama neneknya. Tapi pas umur 15 tahun, neneknya meninggal juga, akhirnya dia tinggal bersama ibu dan kakak kandungnya bernama Lai. Tapi Hong ini selalu merasa kalau ibunya tuh pilih kasih, kalau ibunya lebih sayang ke kakaknya daripada dia. Jadi Hong ini kesel banget, dia sering marah-marah, banting-banting barang, dan ibunya tuh nggak kuat, nggak tahan ya sama kelakuannya Hong ini. Terus ibunya tuh dengar ada satu cenayang yang terkenal di Singapura yang katanya hebat banget yang bernama Adrian Lim. Pertama-tama ibunya tuh membawa Lai ke sana. Nah pas sampai di sana si Adrian Lim ini melakukan trik telur sama jarum tadi teman-teman. Terus ibunya tuh langsung kayak wah apa sih, kagum banget gitu ya sama Adrian Lim. Jadi saat itu ibunya langsung berpikir, wah kayaknya Hong harus dibawa ke sini juga nih. Kali aja setelah dibawa ke sini Hong bisa jadi jauh lebih baik gitu kan. Dibawalah Hong ke sana, ketemu sama Adrian Lim. Akhirnya Hong ini jadi pasien rutinnya Adrian Lim. Setiap minggu dia pasti datang ke apartemennya Adrian Lim. Dan Adrian tuh pengen banget jadiin Hong sebagai istri sucinya. Nah istri suci ini aku nggak tahu juga ya, ini nggak ada artinya nih dalam kamus bahasa Indonesia kayaknya. Ini istilah yang dibuat sama Adrian Lim sendiri. Jadi kayak istri suci, karena kan dia berasa Tuhan banget kali ya. Dan pada saat itu Hong sudah menikah teman-teman, sudah punya suami. Tapi Adrian nggak mau menyerah, dia menghasut Hong, adu domba Hong sama suaminya, adu domba Hong sama ibunya gitu kan. Si Adrian ini bilang, ibu kamu tuh nggak pernah peduli sama kamu, dia lebih sayang sama kakak kamu daripada kamu tuh kayak nggak diakuin gitu loh gitu. Terus juga bilang, suami kamu juga nggak sayang sama kamu, suami kamu juga selingkuh, dia punya wanita lain, aku yakin aku bisa lihat kok auranya segala macam. Sampai Adrian ini bilang, nanti suami kamu juga bakalan nyuruh kamu untuk jual diri demi menghidupi atau mendapatkan uang untuk kebutuhan sehari-hari kalian. Jadi apa iya kamu mau bertahan gitu kan? Setiap minggu Hong datang ke Adrian selalu dihasut kayak gitu. Ya akhirnya si Hong ini terbujuk juga. Akhirnya Hong jadi istri sucinya Adrian. Dan gak ada masalah ya ini sama Catherine, karena Catherine memang sudah menerima kalau Adrian tuh harus berhubungan badan dengan pasien-pasiennya. Hong juga tinggal bareng Catherine dan Adrian di apartemen yang sama itu. Adrian selama bertahun-tahun ya melakukan prakteknya ini. Dia berhubungan badan sama pasien-pasien wanitanya dengan kedua kecantikan, awet muda, kesehatan, dan lain-lain lah pokoknya. Hampir setiap malam di apartemen itu selalu berisik. Sampai tetangga itu pada komplain teman-teman. Sampai diaduin gitu dia ke pengurus apartemen, ke pengurus gedung apartemen. Dan dia sempat ditegur juga gitu, disamperin bilang, jangan berisik dong kalau malam-malam, orang-orang sini pada keganggu nih, kamu jangan berisik dong gitu kan. Habis dibilangin itu sih kayaknya Adrian mulai nggak berisik gitu ya, tapi lama-kelamaan dia berisik lagi teman-teman. Apalagi pada tahun 1980 Adrian didakwa atas kasus pemerkosaan kepada seorang wanita yang bernama Lucy Lau. Jadi Lucy Lau ini adalah penjual kosmetik keliling di
apartemen tempat tinggalnya Adrian Lim. Nah, saat itu Lucy kayak lagi nyamperin istrinya Adrian untuk nawarin kosmetik gitu ya. Pas ngeliat Lucy, Adrian tuh kayak suka banget, tertarik banget karena Lucy ini cantik. Dan dia langsung bilang ke Lucy, kayaknya ini auranya gitu ya, kamu tuh diikutin sama roh jahat nih Lucy. Tapi aku bisa kok ngilangin roh jahat itu dari kamu. Caranya ya kita harus berhubungan badan gitu, kita harus berhubungan intim. Tapi reaksinya si Lucy ini luar biasa nggak disangka ya sama Adrian. Lucy bilang, apaan sih, nggak jelas banget, masa kayak gitu, nggak masuk akal Tapi Adrian ini nggak nyerah teman-teman. Jadi hari berikutnya pas Lucy datang ke depan apartemennya Adrian untuk nawarin kosmetik lagi, dia kasih susu ke Lucy dan di dalam susunya itu udah ditaruh obat bius. Tapi karena udah diyakinin sama Catherine, sama Hong, akhirnya Lucy merasa itu nggak bahaya, mungkinnya diminum lah sama dia. Akhirnya dia pusing-pusing, lemas, terus pingsan. Nah pas dia udah pingsan dibawa ke dalam apartemen deh sama Adrian, Catherine, dan Hong. Pas di dalam, Adrian langsung memperkosa Lucy. Aku juga nggak tahu kenapa si Lucy ini nggak langsung pergi. Dan semua hal ini berjalan selama berminggu-minggu ya teman-teman. Tapi Adrian ini nggak menyekap Lucy gitu loh. Lucy ya nggak apa-apa kalau misalkan mau keluar apartemen. Tapi Lucy ini nggak tahu kenapa juga ya, mungkin diancam gitu sama Adrian. Jadi dia balik lagi ke apartemennya Adrian dan ini berlangsung selama berminggu-minggu yang tadi aku bilang. Sampai akhirnya suatu hari itu ya, si Lucy minta uang nih sama Adrian. Dia bilang kalau emang kamu sayang sama aku, kalau memang kamu nggak mau aku pergi, kasih uang dong buat aku, ibuku lagi butuh uang nih. Nah dari sini asumsi ya, ini berasumsi gitu. Mungkin si Lucy juga dikasih uang ya sama Adrian, jadi mungkin dia mau bertahan di situ. Akhirnya dikasihlah uang sama Adrian ke Lucy, tapi jumlah uangnya itu nggak sesuai dengan permintaannya Lucy. Lucy kesel, marah, dan akhirnya dia pergi ke polisi melaporkan Adrian atas kasus pemerkosaan. Akhirnya Adrian didakwa atas kasus pemerkosaan, sementara Catherine dan Hong didakwa karena sudah membantu Adrian. 2 minggu sekali mereka tuh bayar uang jaminan ke polisi, jadi mereka bisa bebas. Habis itu masuk lagi ke penjara, bayar uang jaminan, mereka bisa bebas lagi kayak gitu. Frustasi, akhirnya Adrian ini melakukan satu rencana untuk mengalihkan perhatian polisi. Adrian merencanakan pembunuhan pada anak-anak supaya perhatiannya polisi itu bisa teralihkan. Dan Adrian Lim ini juga katanya percaya kalau dia mempersembahkan anak-anak kepada Dewi Kali, dia akan kekal hidup di dunia. Adrian juga pura-pura kesurupan Dewi Kali di depannya Catherine sama Hong. Terus dia kayak pas kesurupan Dewi Kali itu ya, dia ngomong, oh kalian harus membunuh anak-anak supaya bisa mendapat kekuatan dan juga dijauhi sama polisi, kalian bisa jauh dan aman dari polisi, katanya gitu. Catherine dan Hong percaya kalau Adrian itu bener-bener kesurupan Dewi Kali. Jadi mereka bertiga tuh kan kerjasama ya teman-teman. Catherine dan Adrian itu tugasnya di dalam apartemen aja, nungguin korban, nungguin pasien. Sedangkan Hong itu keluar untuk mendapatkan korban, untuk mencari pasien, mencari korban. Karena Hong itu katanya mukanya tuh muka-muka polos yang kayaknya bisa lebih dipercaya lah sama orang. Tanggal 24 Januari 1981, Hong keluar untuk cari mangsa. Dia menemukan Agnes di dalam gereja. Dia membujuk Agnes untuk ikut sama dia. Ditawarin kayak, kamu mau makanan enak nggak, mau minuman enak nggak, aku punya, yuk ikut yuk gitu kan. Agnes mau. Akhirnya sampailah di apartemennya Adrian. Pas di dalam apartemen, bener aja Agnes dikasih makanan dan minuman yang enak, tapi makanan dan minumannya itu sudah dicampur dengan obat bius. Akhirnya Agnes pusing, terus dia pingsan. Saat pingsan, Agnes diperkosa oleh Adrian. Terus malamnya Agnes tuh mukanya ditutupin pakai bantal dan guling sampai dia udah nggak bisa bernafas dan akhirnya meninggal. Setelah Agnes meninggal, Adrian melakukan hal yang aku nggak mau jelasin detailnya teman-teman, benar-benar mengerikan gitu ke Agnes. Dan dia juga mengambil darahnya Agnes terus diolesin ke lukisan Dewi Kali. Abis itu jasadnya Agnes ditaruh dalam bak mandi yang penuh dengan air, dikasih aliran listrik juga untuk memastikan Agnes sudah meninggal. Setelah itu jasadnya Agnes dibungkus pakai plastik, ditaruh di dalam tas, terus tasnya itu ditaruh di depan lift yang tadi ditemukan sama orang akhirnya. Kepada Ghazali, Adrian juga melakukan hal sadis yang sama yang dia lakukan ke Agnes. Supaya aku nggak mau jelasin detailnya teman-teman, aduh udah gak kuat banget ya. Pokoknya dia melakukan hal yang sama seperti yang tadi dilakukan ke Agnes,
dan akhirnya jasad Ghazali ditaruh di bawah pohon antara blok 10 dan blok 12 tadi. Persidangan mereka dimulai, mereka didakwa atas pembunuhan kepada Agnes dan Ghazali. Lebih dari 50 orang yang datang untuk menjadi saksi dalam kasus ini, teman-teman. Catherine dan Hong mengaku tidak bersalah di pengadilan, sedangkan Adrian Lim dia mengaku bersalah. Dan ada 2 hakim yang menangani kasus ini. Juga walaupun nggak ada saksi mata saat mereka bertiga sedang membunuh si Ghazali atau Agnes, tapi jaksa penuntut sudah mempunyai banyak sekali bukti yang memberatkan mereka. Catherine dan Hong menyewa pengacara untuk membela mereka di pengadilan, tapi Adrian dia tidak mau menyewa pengacara. Dia nggak mau didampingin sama pengacara manapun. Padahal ada ya seorang pengacara terkenal juga di Singapura nawarin diri untuk jadi pengacaranya dia, tapi dia nggak mau, tawaran itu ditolak. Nggak tahu juga kenapa dia nggak mau didampingi pengacara di pengadilan. Mungkin dia udah tahu pengacara siapapun yang nemenin dia ya hukumannya pasti minimal seumur hidup gitu loh kalau emang nggak dihukum mati kan. Dan ya udah dia kayak pasrah, atau mungkin jadi juga dia merasa bisa membela dirinya sendiri gitu di pengadilan. Ya kita nggak tahu lah. Karena jaksa penuntut berhasil menemukan berbagai macam bukti yang memberatkan mereka bertiga, akhirnya Catherine dan Hong yang tadinya nggak ngaku, mereka sudah terpojok mungkin ya, udah nggak ada alasan lagi. Jadi akhirnya mereka mengaku bersalah di pengadilan. Mereka bilang mereka memang ambil andil dalam membunuh Agnes dan Ghazali, tapi mereka melakukan itu karena dipaksa dan diancam oleh Adrian Lim. Mereka berdua juga bilang katanya di dalam apartemen mereka tuh juga disiksa sama Adrian, tapi mereka nggak pergi karena mereka tuh takut katanya. Banyak banget orang-orang yang pengen nyaksiin persidangannya ini karena memang saat itu kan booming banget ya, terkenal banget nih kasusnya di Singapura, sangat tragis banget. Jadi ya kursi di dalam gedung pengadilan tuh sampai penuh, nggak muat, dan yang nggak kebagian bangku itu ya nungguin di luar, dan di luar itu juga ditaruh toa gitu loh teman-teman. Jadi kalau pas hakim memberitahu apa keputusan, apa hukuman buat mereka bertiga, orang-orang yang ada di luar pengadilan juga bisa dengar. Mereka bertiga akhirnya dinyatakan bersalah dan diberikan hukuman gantung. Hong dan Catherine sempat mengajukan banding. Mereka bilang katanya kami kan cuma disuruh sama Adrian Lim gitu. Kami sebenarnya juga nggak mau melakukan itu, tapi banding mereka ditolak. 25 November tahun 1988, hukuman gantung buat mereka dilaksanakan. Sebelum dihukum gantung, Adrian tersenyum sambil bilang terima kasih semuanya. Oke teman-teman, itu dia kisah kita kali ini. Aduh, bener-bener ya. Sumpah itu sih gila banget. Mungkin juga karena kasusnya tuh terjadi pada tahun 1980-an, jadi memang praktek-praktek cenayang, dukun, supranatural seperti itu masih sangat dipercaya ya sama orang-orang, masih laris manis banget gitu. Satu-satunya tempat memohon adalah Tuhan ya teman-teman. Semoga kita semua dilindungi dari segala macam hal-hal jahat seperti itu. Makasih udah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa komen apa pendapat kalian tentang kasus ini, apa pendapat kalian tentang si Adrian Lim, dan menurut kalian kenapa sih kok para cewek itu gitu ya bisa sampai terpaku banget gitu loh sama si Adrian ini ya. Aku pengen banget dengerin apa pendapat kalian. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini juga sebanyak-banyaknya. Untuk kalian yang mau request juga boleh, silahkan kirim DM ke Instagram aku hanifastori92. Bye-bye!